Saya sering lupa bahwa saya sudah menikah. Harus rajin minum susu itu ya. Tamu kita berikutnya dari kecil sudah ingin jadi pengusaha, ingin jadi orang kaya. Gara-gara kedua orang tuanya berpisah. Dia merasa cita-citanya akan terlaksana kalau dia jadi orang kaya. Lalu apa sebenarnya cita-cita atau keinginan yang ingin dia wujudkan? Kita dengar langsung dari Nadia Ursula. Nadia, apa kabar Nadia? Baik sekali. Baik sekali. Oh, bukan cuma baik, baik sekali. Makasih Bang udah diundang. Oh iya. Tunggu Nadia, kenapa waktu kamu keluar supporternya banyak sekali sampai history? Fans. Oh, fans. Oke, jadi kamu lebih terkenal dari aku? Jelas. Oh, jelas. Soalnya dari tadi aku berdiri nggak ada yang nepukin. Begitu kamu keluar, baru mereka. Iya. Ya Udah sudah. Ya? Oh, salah. Oh iya. Belum ditanya. Iya. Oke, kalau Nadia umur berapa sekarang? 22 tahun. Masih sekolah atau sudah kerja? Sudah kerja. Bekerja di mana? Perusahaan sendiri. Perusahaan apa ini? KS Group. Di bidang makanan sama minuman. Oke, kenapa namanya KS kok kurang gimana gitu KS? Kalau boleh minta saran mungkin kick susu gitu. KS. Ah, ide bagus. Oh, ide bagus ya. Nah, itu pasti bapak-bapak yang beli semua. Nah, KS karena awalnya jualan susu. Ya, jualan susu murni sapi. Iya. Namanya rencananya klinik susu. Oh, tapi karena nggak boleh, ya maksudnya perizinan susah, nggak boleh pakai nama klinik, jadi kesehatan. disingkat aja KS Group. Nadia memang dari kecil punya cita-cita untuk jadi pengusaha. Ya. Dari kapan itu punya keinginan jadi pengusaha? Kelas 6 SD. Kenapa ingin jadi pengusaha? Kenapa nggak ingin jadi host acara televisi misalnya? Waktu kelas 6 SD searching di Google, jadi di searching orang terkaya. Orang terkaya di dunia nomor 1 sampai 10 hasilnya riset pengusaha. Ya awalnya pengen banyak uang sebenarnya dari dulu, dari kecil. Kenapa ingin banyak uang? Karena kan basic saya broken home. Ya, saya pisah dari kelas 2 SD sama, jadi saya tinggal sama papa saya. Iya. Saya punya adik satu, tinggal sama mama saya di Manado. Ini waktu orang tua berpisah, Nadia umur berapa? Oh, kelas 2 SD. Nanti ceritanya belakangan. Iya. Sekarang kita lihat dulu tayangan berikut ini. Orang tua berpisah ya. Ya. Adik ikut ibu. Nadia ikut ayah. Ya. Pekerjaan ayah waktu itu apa? Waktu itu masih belum dapat kerja sebenarnya. Oke, jadi biaya hidup siapa yang tanggung? Nenek. Masih nenek. Oke. Terus nggak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Iya, nggak bisa. Berhenti SMP. Terus katanya langsung kerja ya berarti ya? Langsung kerja. Kerja di mana? Kerja di perusahaan marketing itu. Kabarnya ya. Itu posisi Nadia di perusahaan itu makin lama makin bagus secara karir ya. Ya. Tapi memilih untuk berhenti. Ya. Kenapa? Jadi waktu itu tuh jadi ada posisi paling tinggi manajer, orang buat jadi manajer butuh 2 sampai 5 tahun. Iya. Tapi karena saya pengen kaya. Oh, jadi usahanya lebih keras. Ya, usahanya lebih keras, orang lain kerja 8 jam, saya kerja 16 jam. Jadi saya manajer 8 bulan waktu itu. Langsung jadi manajer? Ya, 8 bulan. Baru 8 bulan? Ya. Jadi 3 bulan kemudian saya nikmatin gajinya, ya saya langsung keluar. Memang udah rencana sebelumnya masuk kerja di sini, pokoknya setahun aja. Pokoknya setahun saya harus sukses, saya punya modal banyak untuk saya buka usaha. Usaha apa ini? Susu. Susu? Ya, awalnya... Coba cerita, ini ketemu teman-teman. Siapa tahu di namanya? Ya. Bang Toga sama Hani. Toga sama Hani. Ya. Orangnya ada di sini? Ada. Mana? Toga dan Hani boleh berdiri? Oke. Ya. Baik. Terima kasih, karena mereka dua punya cerita juga ini ya. Ya. Nah, tunggu dulu. Ini punya keinginan bisnis susu. Kenapa memilih susu? Jadi saya pengen coba hidup sehat. Karena kan tidur lebih dari jam 12 terus. Jadi sering pelupa gitu kan. Jadi dianjurin supaya sebelum tidur minum susu sama bangun pagi tuh minum susu gitu. Jadi minum susu terus. Kalau gitu saya perlu nih mulai lupa. Saya sering lupa bahwa saya sudah menikah.
Harus rajin minum susu itu ya. Terus Ya. apa yang kalian lakukan? Ya dari situ langsung ya beli kayak kompor, panci, kulkas, itu udah buat itu aja udah habis sebenarnya. Cuman jadi kita sisain buat uang makan. Tapi untuk perputaran ternyata sebulan omset cuman 500.000 satu bulan, dan itu susah banget karena 500.000 aja susah. Jual susu apa waktu itu? ya, susu sapi. Ya. Habis OBB itu lu mulai Q-nya nih. Ada apa ini? Nggak ada di gua. Ada Iya, ada. Hehe, Lu salah studio yuk. Salah studio. ngapain kalian di sini? Enggak, kita disuruh tapping di Studio 3. Ini bukan Ini studio Ki Candy nih. Ini studio paling besar dan paling mewah di sini. Lagi tapping lu. Gak mungkin kalian ada di sini harusnya. Iya. Minta maaf ya, ini anak saya ini. Lo. Di rumah maupun di kerjaan selalu mengganggu saya. Oke Nadia, kita lanjutkan ini ya. Kenapa kembali lagi? Mumpung rame kan, boleh promosi nggak? Ya pasti nggak boleh. Kalau gitu boleh. Perkenalkan, nama saya Marlo Dan saya Marco. dan kami The Loco Brothers. Kami juga akan memiliki acara seperti ini jauh lebih keren, jauh lebih fresh dan muda. Anak muda banget nih pastinya. Pastinya. Iya. Dan tidak membosankan. Tanya di Metro TV. Keren banget nih. Kita ini kalah. Ada saatnya kita menggugurkan dia. Makasih semuanya. Makasih semua. Oke Nadia, kita lanjutkan ini. Awalnya katanya orang tua tidak mendukung ini ya. Oh ya, Karena nggak mendukung ya karena kan sebelumnya udah kerja juga, maksudnya udah penghasilan tetap. Ya siapa sih orang tua yang mau anak penghasilan nggak tetap dan ya jualan di pinggir jalan. Jadi waktu kasih tahu nenek pun ya jualan susu, wah malu-maluin. terus kapan persisnya bisa meyakinkan bahwa ini bisnis menarik? Ya semakin banyak orang yang semakin banyak anak muda yang ikut join, ikut jualan. Jadi lama-lama ya makin meyakinkan. Belum diceritakan ya soal cita-cita tadi, kenapa Ya. sampai pengen jadi orang kaya? Ya, ini berkaitan dengan perpisahan orang tua juga ya, sehingga Nadia punya keinginan untuk menjadi kaya, untuk mewujudkan satu keinginan yang nanti saya akan tanya apakah sudah terwujud atau tidak. Tapi kita rehat sejenak, ikuti terus Ki Candy. Karena saya anak broken home, ya rindu pengen ngerasain kehangatan keluarga itu seperti apa. Ya, Nadia, sekarang kan udah jadi pengusaha nih. Ya. Produknya apa aja nih? Ini kalau kita lihat di sini, tadi kan cerita tentang produknya adalah produk susu ya. Tunggu dulu, ini kok ada keripik singkong? Ya. Dari mana susu bisa jadi keripik? Oke, jadi awalnya kan susu. Iya. Susu cuma tahan 4 hari karena kan pure milk tanpa campuran air kan. Oke. Nah, di situ di luar kulkas cuma tahan 2 jam. Nah, di situ kita mikir ya tahan yang lebih lama apa? Oh, yang masih berbau susu yaitu yogurt kan. Oke. Dia bisa tahan 1 bulan dalam freezer, tapi di luar juga cuma 4 jam. Nah, untuk dikirim ke luar negeri masih nggak bisa. Oh, ini sudah ada rencana ekspor sejak awal. Ya, Oke, jadi terus? apa ya? Dan awalnya mau jual keripik tahu yang dulu pernah saya buat. Oke. Oke, cuman susah memproduksinya, jadi lama juga. Saya main ke Garut, di Rumah Hani selalu disajikan singkong. Dan singkong tuh di Garut tuh dibuang-buang lah gitu. Dan saya lihat, oh coba bikin keripik singkong. Muncul tung dari sesuatu yang dianggap nggak berguna, Ya, kemudian diolah menjadi produk yang seperti ini sekarang ini. ya. Oke, menarik ya. Jadi apa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari bisa jadi ide kreatif di situ. Ya, peluang kan didapetin dari ketika kita hidup sehari-hari. Ini dijual di mana nih produk-produk ini? Dijual kalau yang ini masih di 3 kota. Oke, di Jadi di Indonesia. Bandung, Surabaya sama Bali. Karena kita punya 3 kantor di situ. Oke, terus? Tapi kalau yang Kaseftos ini, yang keripik ini, dia udah ke luar negeri juga. Oh, Ini baru akhirnya
Ya. Akhirnya dijual di luar negeri. Ya, ini baru setahun sebenarnya. Jadi Di mana? untuk perizinan kan susah. Iya. Baru dapat izin tuh 1 bulan yang lalu. Jadi sebelumnya sebenarnya udah ada yang pesan untuk ke China, Bangladesh dan lain-lain. Cuman perizinan susah. Alhasil baru dapat 1 bulan yang lalu, ya langsung dikirim gitu. Kemana? Jadi ke Singapura baru Singapura sama Malaysia. China sama Bangladesh oke. baru gitu. Oke. Orang tua tidak mendukung awalnya ya. Nah itu juga dialami oleh Toga dan Hani ya kelihatannya. Coba Hani cerita dulu Hani, apa yang terjadi? Jadi Hani kenal Nadia ini teman Ya, teman main atau teman apa? kenal dari kerja. Terus kabarnya keluargamu juga kecewa ya waktu akhirnya kalian merencanakan jualan susu, enggak? Iya, sempat nggak ngedukung juga. Oh nggak mendukung Iya, juga? sempat diajak pulang kan waktu itu pas bikin susu itu kan di rumah Kanadia kan. Di situ kita produksi, terus udah gitu ya disuruh pulang aja. Karena emang pas kerja bareng-bareng, kebetulan Kanadia kan leader aku di tempat kerja. Keluar bareng, terus bikin usaha susu ini, nah nggak boleh. Karena emang penghasilannya nggak nentu, gitu. Izin baik-baik, diizinin cuman 2 bulan aja waktu Oke, dulu. kalau gagal balik. Iya, Tapi pokoknya- ternyata berhasil. Ya, ternyata berhasil sampai sekarang diizinin. Wah. Jadi apa komentar orang tua setelah sukses gini, apalagi produknya keren-keren begini, apa kata orang tua sekarang? Ya, semangat aja gitu. Terus semangatin, malah yang tadinya nggak boleh, malah support abis gitu. Iya, begitu Support pulang ke Hani Garut, gitu. jangan pulang, ayo balik ke Bandung. Iya gitu. Oke, nah kalau Toga gimana? Karena sama juga ya, katanya orang tua kecewa juga anaknya jualan susu ini ya. Nah, waktu aku jualan susu kan kita bingung pemasarannya gimana. Kalau Instagram atau apa itu kan nggak ada uang buat apa namanya itu, ya hanya bayar artis gitu buat megang produk kita. Cuman kita Kamu tinggal bayar aku kan gampang. Oh malah nggak laku ya. dulu dulu terus? door to door, ya udah gimana caranya produk kita dikenal orang. Nah, waktu kita door to door, adiknya mama ngelihat si Toga jualan susu, malu-maluin katanya. Dari pintu ke pintu. Iya. Terus? Malu-maluin, ditelepon lah mama. Akhirnya mama nangis. Kenapa kamu ninggalin kerjaan katanya? Udah bagus, udah capek-capek kata gitu. Udah mama percaya aja. Aku itu udah dewasa, nggak anak kecil lagi. Oke, terus tetap aja orang tua kecewa ya. Tetap aja akhirnya mama itu mutusin seminggu nggak ngumbungin aku. Karena dia kecewa sama aku. Terus kamu tetap nekat. Tetap nekat. Bahkan sekarang mama bilang, maaf kemarin mama nggak ngerti kamu ngelakuin apa. Pasti orang tua bangga lah ya. Oke, terima kasih Toga. Nah, kembali ke Nadia. Ini kan kembali kenapa dulu kamu ingin jadi pengusaha, ingin kaya, karena ada sesuatu yang kamu ingin wujudkan berkaitan dengan perpisahan kedua orang tua. Ya. Boleh tahu apa yang menjadi motivasi kamu untuk jadi kaya waktu itu? Ya, karena saya anak broken home, biasanya rata-ratanya ya rindu pengen ngerasain kehangatan keluarga itu seperti apa. Jadi dulu saya cuma pengen ngerasain di satu rumah tuh ada papa, ada mama sama adik gitu. Jadi ngerasain punya ibu tuh seperti apa, ngerasain kalau ngambil rapot tuh sama mama gitu, pengen gitu ngerasain. Jadi Itu yang kamu nggak bisa rasakan karena orang tua berpisah ya. Iya. Ibu membawa adik, kamu dibawa oleh ayah. Ya. Terus? ya ternyata sampai SMA masih belum kewujud. Jadi udah jualan juga. Jadi apa yang kamu inginkan waktu itu untuk jadi orang kaya supaya? Ya supaya saya bisa ngajak mama sama adik saya pulang ke Bandung. Saya bisa biayain ke Bandung dan Berkumpul kembali. kumpul di satu rumah. Sekarang udah terwujud nggak cita-cita itu untuk mendatangkan adik dan ibu? Bersyukur udah ada di sini. Oh mana? Oh, oke. Ayah ada? Ada itu. Ayah boleh berdiri ayah. Oh akhirnya. Baik baik. Nah ke depan apa yang ingin dikembangkan berkaitan dengan usaha yang sudah kalian rintis bertiga ini? Saya pengennya ciptain terus produk
dari daerah-daerah dan saya naikin bisa jadi ke mancanegara, bisa diperkenalkan produk-produk daerah tuh ya bisa terkenal gitu di luar negeri. Dan tujuan buat produk sih itu, tapi kalau tujuan untuk diri saya pribadi, cita-cita saya dulu untuk ada mamah sama ada adik dan bisa ngumpul satu keluarga. Hari ini cita-cita saya berubah, jadi gimana caranya saya suksesin tim yang ada di bawah saya. Oke. Baik. Kita doakan ya agar apa yang dicita-citakan Nadia dan tentu saja Toga serta Hani bisa sukses. Baik, terima kasih Nadia sudah mau berbagi cerita dengan kami di sini ya. Sekali lagi doa kami untuk Nadia dan teman-teman ya. Nah, supaya kita bukan cuma mendengarkan cerita tentang produk yang dibuat oleh KS Group, ya ada beberapa produk, maka hari ini Nadia dan teman-teman ingin membagikan produk-produknya ya. Ya. Apakah semua sudah menerimanya? Sudah. Apakah semua bahagia? Bahagia. Tapi tentu tidak lengkap kalau tidak disertai buku yang biasa juga saya bagikan di acara ini. Apakah semua sudah menerima bukunya? Sudah. Apakah itu artinya semua tambah bahagia? Baik, kebahagiaan yang sama ingin saya bagikan kepada Anda di rumah dengan cara Anda bisa mendapatkan buku ini melalui undian di Twitter Kick Andy Show. Dan juga Anda bisa mendapatkan berbagai informasi di Instagram maupun Facebook Kick Andy Show dan di website kickandy.com. Bagi Anda yang tadi terlambat menonton acara ini, Anda masih bisa menonton ulang di metrotvnews.com. Juga di YouTube melalui Kick Andy Show. Akhir kata, semoga cerita hari ini menginspirasi kita semua. Sampai jumpa.